Baik, saya lanjutkan lagi. Menurut Krogh, perkembangan secara umum merupakan proses evolusi. Sedangkan Trotz itu juga merupakan sebuah revolusi, ya. Tadi saya menyampaikan di slide yang sebelumnya, Trotz itu merupakan salah satu bentuk goncangan jiwa, ya. Oke. Perkembangan menurut Krogh terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama 0 sampai 3 tahun adalah masa kanak-kanak. Kemudian fase yang kedua 3 sampai 13 tahun masa keserasian bersekolah. Kemudian 13 sampai 21 tahun adalah masa kematangan. Ya. Trotz periode ditandai dengan munculnya sikap-sikap dan perilaku negatif, ya. Makanya pada masa yang usia 13 tahunan tadi ya, atau Trotz pertama tadi usia 3 tahun itu seperti menentang, ya, memberontak. Nah, jadi munculnya itu sebagai sikap-sikap dan perilaku yang negatif. Baik, Erik Erikson berpendapat bahwa periodisasi yang dikembangkan ini berdasarkan pada perkembangan psikososial. Menurut Erikson, pada setiap rentang usia tertentu akan muncul konflik sosial yang khas pada individu. Dan perkembangan individu ini berlangsung melalui 8 fase. Nah, ini menurut Erikson, fase yang pertama adalah 0 sampai 1 tahun atau fase bayi, kemudian fase anak-anak atau toddler, fase bermain, fase sekolah, fase adolescent, kemudian fase dewasa awal, fase dewasa, dan juga fase usia lanjut pada usia 65 tahun dan seterusnya. Ini adalah fase yang ke-8 atau fase terakhir. Kemudian tadi dijelaskan bahwa di setiap tahapannya akan terjadi konflik, ya. Akan terjadi konflik psikologis. Nah, di sini harus terjadi keseimbangan antara individu tersebut dengan realitas sosial. Apabila tidak didampingi dan diarahkan, tidak mendapatkan support, ini akan menjadi masalah. Oke, kemudian fase perkembangan dan krisis psikososial yang terjadi. Nah, ini ya, pada fase yang pertama, pada fase bayi itu ada trust and mistrust, rasa percaya dan tidak percaya. Pada fase anak-anak itu terjadi konflik autonomi, shame atau doubt. Jadi autonomi, shame itu malu, doubt itu adalah menolak, ya. Kemudian pada fase bermain terjadi konflik inisiasi dan guilt. Guilt itu guilty, rasa bersalah. Kemudian pada fase sekolah ada konflik antara industri versus inferiority. Industri itu berproduksi atau inferiority. Inferiority itu menarik diri, terbelakang. Kemudian untuk fase adolescent ada identity, ya. Kemudian ada confusion pada fase dewasa, bingung, ya. Pada fase dewasa awal ada intimasi dan isolasi. Jadi pada fase ini ada konflik antara berhubungan intim, jadi mempunyai relasi atau hubungan secara dekat, ataukah isolasi. Isolasi itu menarik diri, ya. Ataukah di usia 65 tahun ke atas, ya, di fase yang terakhir atau fase dewasa akhir atau fase usia tua, yaitu konflik antara generativity atau stagnation dan integrity dan despair, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui, harus bisa kita identifikasi sehingga apabila ada masalah kita bisa memecahkannya. Nah, ini ya untuk lebih jelasnya. Baik, yang terakhir adalah pendapat dari Harlap, ya. Harlap berpendapat bahwa fase-fase perkembangan individu ini dibagi menjadi 6 fase. Pranatal, neonatal, bayi, anak-anak awal, anak-anak akhir, fase pubertas, kemudian fase remaja awal, remaja akhir, kemudian dewasa awal, fase pertengahan, dan usia lanjut. Jadi, maaf ya, bukan 6 fase, tapi menjadi 11 fase. Nah, nanti pada periode berikutnya kita akan membahas satu persatu fase ini.
Jadi mulai dari prenatal, kemudian fase neonatal, kemudian anak-anak, pubertas, remaja, kemudian dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Nanti setiap tahapan itu akan kita bahas satu persatu oleh saya, kemudian oleh dosen tim yang berikutnya juga demikian. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah akhir sesi akan kita buka sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.